tapi lagi-lagi ada suara lagi yang manggil dia gitu dari belakang, Faza gitu. Ya, halo semuanya, selamat datang di Untold Story ya kali nggak horor bersama aku Arka sebagai moderator di sini, dan kali ini aku bersama kedua teman aku nih. Nah, tolong perkenalan diri dulu dong. Halo semuanya, aku Alifta. Halo, aku Ajeng. Nah, di sini Alifta dan Ajeng bakal nemeni aku buat menceritakan tentang sebuah cerita yang berhubungan tentang malam satu suro. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, kayaknya kita harus ngebahas gak sih kayak apa itu malam satu suro gitu. Karena beberapa dari kalian mungkin ada yang belum tahu ya definisi malam satu suro itu. Nah, kalau menurut kalian sendiri itu malam satu suro itu apa? Setahu aku malam satu suro itu berarti dia sistem penanggalan Jawa. Ya. Dan kata orang tua sih malam satu suro itu salah satu malam yang cukup keramat. Iya bener banget. Biasanya juga di desaku pasti ada doa bersama kalau malam satu suro. Nah, ya, yang dibilang oleh Alifta dan Ajeng itu bener. Jadi malam satu suro itu pokoknya kalau di daerah kita tuh kayak dianggap malam yang sakral banget gitu ya. Kayak kita nggak boleh ini itu, kita nggak boleh keluar. Bahkan yang nikah aja dilarang gitu. Yang nikah di malam satu suro tuh kayak dianggapnya gimana ya? Kayak hubungan mereka nggak bakal lancar apa gimana gitu kan. Nah, bagi yang belum tahu, ini gue pengen ngejelasin nih tentang definisi malam satu suro. Nah, malam satu suro itu adalah malam yang menandai bulan pertama, awalan bulan pertama pada penanggalan Jawa. Jadi kalau kita itu pakainya penanggalannya Masehi ya. Iya, kalau di Masehi itu kan ada Januari, Februari, ya 12 bulan kan. Nah, kalau ini tuh kan penanggalan Jawa ya. Penanggalan Jawa itu juga ada 12 bulan. Yang pertama itu kan Suro itu kan. Suro, terus habis itu Safar. Safar, Mulut, terus Ba'du Mulut ya. Nah, itu. Nah, kalau di penanggalan Jawa itu sama-sama 12 bulan juga. Cuman yang membedakan itu kalau di kalender Masehi itu kan kalau ganti hari itu kan jam 12 malam ya. Kalau jam 12 malam itu udah ganti hari. Kalau di penanggalan Jawa itu pergantian harinya itu setelah maghrib. Nah, dan malam satu suro itu dianggap malam yang sakral banget itu karena itu dianggap sebagai gerbang di mana makhluk halus dengan manusia itu kayak bertemu gitu. Jadi kayak malam satu suro itu adalah gerbangnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas ceritanya. Pasang telinga kalian, buka pikiran, and let the fear creep inside you. Jadi cerita ini tuh menceritakan tentang seekor cewek, seorang maksudnya, iya seorang cewek, di mana cewek itu tuh kayak diganggu di malam satu suro. Itu. Jadi si cewek ini tuh namanya Fazantara. Ya, panggil aja lah Faza. Ya, jadi dia itu tuh kerja di sebuah perusahaan. Ya, anggap aja lah itu perusahaan A gitu ya. Dia itu bekerja sebagai asisten manajer. Lo tau nggak pekerjaan asisten manajer itu apa? Ya mungkin ya kayak gitu, karena kayak sekretaris mungkin gitu ya. Jadi dia tuh kalau asisten manajer itu sebagai perantara antara karyawan dan atasan gitu. Perantara, dia yang ngatur kayak segala jadwal gitu. Jadi dia yang nyampein gitu ke atasannya. Setahu aku gitu ya. Nah, otomatis kalau kayak gitu kan sibuk banget kan. Nah, jadi gak jarang tuh kalau dia lembur, pulang malam, pulang jam 11, jam 12 gitu. Nah, ada di hari dimana dia itu pulang malam lagi gara-gara tugasnya numpuk dikasih sama atasannya. Ya kan, dia tuh kayak tugasnya tuh numpuk terus gitu. Atasannya parah banget ya. Sumpah. Gak ada yang bantu gitu? Gak ada tuh. Ya mungkin dia itu kan asisten manajer, mau ditemani sama siapa. Dan yang paham itu mungkin juga cuman dia kan. Nah, itu tuh di malam itu dia tuh lagi-lagi pulangnya larut malam lagi kan.
Nah, waktu itu tuh waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Iya, 11 malam tuh tahu kan seberapa gelapnya itu. Nah, di luar mungkin gelap ya, kalau di dalam kan terang karena ada lampu juga gitu. Tapi dia tuh kan sendirian di sana dan angin malam kan tetap masuk kan. Itu pasti dingin banget sih. Nah, si Fazantara itu jam 11 malam itu masih ngeliatin ya. Masih ngerjain tugas-tugas dari atasannya. Dan waktu itu jam 11 malam itu belum selesai. Jadi itu dia akhirnya lembur kan. Itu bener-bener dia tuh nungguin sampai tugasnya tuh selesai. Dia tipe orang yang kayak pokoknya harus selesai hari ini gitu biar besok gue bisa nyantai gitu. Pasti kalian juga gitu kan kalau ngerjain tugas. Nah, dia juga gitu. Nah, dan pada akhirnya dia lembur tuh sampai jam 12 malam. Nah, akhirnya jam 12 malam itu dia udah selesai. Nah, itu kalau gue posisinya si Faza itu bakal ngumpat-ngumpat sih. Jujur, itu gue bakal capek banget itu jam 12 malam. Nah, itu kan dia posisinya udah selesai ngerjain semua tugas-tugasnya kan. Nah, dia masukin lah itu buku-bukunya ke tas gitu. Dia ngerapiin semuanya yang ada di meja dia gitu. Terus dia persiapan buat keluar dari ruang kantor. Nah, pas dia keluar dari ruang kantor itu kan dia lewat di lorong gitu kan. Ya, kayak lorong gitu. Nah, itu tuh pas dia jalan itu tuh di belakang itu kayak ada yang manggil dia gitu, kayak Faza gitu. Suaranya tuh samar-samar gitu. Kalau dipanggil samar-samar gitu, kalian yakin nggak itu antara kalian itu alah pasti perasaan gue doang gitu kan? Kalau aku langsung lari. Nah, tapi si Faza di situ tuh kayak dia ngabain, mungkin ya karena itu cuman imajinasi, halusinasinya dia doang gitu, karena kecapean dia pulangnya jam 12 malam gitu. Tapi lagi-lagi ada suara lagi yang manggil dia gitu dari belakang, Faza gitu. Karena udah 2 kali dia ngerasa mungkin beneran ada yang manggil atau mungkin ngisengin dia gitu kan. Dia akhirnya noleh itu ke belakang nyari sumber suaranya dan ternyata tuh nggak ada apa-apa. Dia sendiri doang. Iya, itu kan dia lembur sendiri kan. Nah, itu ternyata nggak ada apa-apa. Tapi dia nyoba berpikiran positif lagi. Wah, ini pasti efek kecapean karena pulang malam gitu kan. Nah, nggak ada satpam apa itu? Kalau satpam biasanya di bawah nggak sih? Tapi juga kadang keliling juga sih. Tapi mungkin waktu itu nggak berpapasan dengan satpamnya mungkin. Nah, itu dia jalan lagi tuh. Ya itu kan tujuannya ke lantai bawah ya, karena dia itu ada di lantai 3. Ya. Jadi otomatis dia kan naik lift kan. Ya di kantor jelas ada lift dong. Apalagi itu berlantai-lantai gitu kan. Nah, itu pas dia mau jalan ke lift, itu dari kejauhan dia ngelihat sebuah sosok yang dimana sosok itu tuh sering dijadiin bahan candaan oleh karyawan-karyawan di kantor. Iya, itu kayak sosoknya itu bener sering banget kayak dibuat bahan buat ketawa gitu, jokes gitu oleh orang-orang di kantor. Kepada berani ya? Iya, karena nama sosok ini tuh emang lucu nih. Ya itu namanya tuh setan gepeng. Serius? Setan gepeng? Iya, itu namanya tuh setan gepeng. Jadi gue kalau denger setan gepeng itu juga pasti unik banget itu. Pasti pikiran kalian itu bentukannya kayak selembaran gepeng tipis gitu kan. Ya tapi kalau di logika enggak. Itu jadi tuh ceritanya tuh si setan gepeng ini tuh adalah karyawan yang dulunya tuh juga lembur kayak si Faza ini, dan dia itu naik lift, dan di lift itu dia terkena kecelakaan. Dia tuh jadi kayak itu kan kalau ke bawah itu kan berarti kan otomatis kalau lift itu udah kayak mungkin saklarnya putus apa gimana, itu kan langsung cepet gitu kan. Dan itu tuh dia tuh kayak ketindas oleh bayangan di sana, dan otomatis tuh badannya kan gara-gara kepres tuh hancur. Jadi kalau orang yang ngelihat sendiri itu kan nggak mungkin kan kalau bakal ketawa, yang ada takut. Kalau itu kan kepres loh, itu pasti hancur, pasti ya organnya ya kayak gitulah, bisa ngebayangin sendiri lah. Nah di situ tuh sebenarnya Faza sering banget ketemu sosok itu, karena dia kan sering banget kan pulang malam. Ya jadi ya mungkin awal-awal dia udah terbiasa, udah takut di awal-awal, takut. Tapi karena udah terbiasa ya, jadi ya udah kayak oke aja gitu, gitu. Nah terus dia akhirnya
mengundurkan niatnya buat lewat lift, dan akhirnya dia itu lewat tangga. Biasanya kalau ada lift kan ada tangga gitu ya. Iya, tangga Nah dulu. dia lewat tangga itu turun ke lantai 1. Nah di sana dia udah lega tuh, udah jauh dari tuh sosok. Nah itu kan dia harus perjalanan lagi ke parkiran, ya kan. Nah pas dia sampai di parkiran itu, dia itu ketemu sama satu sosok, ya cuma satu sosok, dimana tuh sosoknya tuh tinggi banget. Itu di kegelapan, di parkiran yang kalian tahu sendiri kayak parkiran yang luas gelap, parkiran jelas gelap sih biasanya. Nah itu tuh sosoknya tuh bener-bener tinggi, yang letaknya tuh nggak jauh dari mobilnya si Faza ini. Iya, kayak tinggi gitu. Jadi kayak orang-orang dulu kayak Belanda gitu kan tinggi kan. Oh, ini nggak sih sebutannya Landa Irang apa itu? Nah, gak tau juga tuh, kemungkinan itu gak sih, karena itu tuh bentukannya tinggi, kayak cowok tinggi gitu lah, warnanya hitam. Nah, terus dia memberanikan diri pergi ke mobilnya. Nah, dia akhirnya dia pokoknya kepikiran cuman gue pengen pulang gitu kan. Karena dia tuh udah posisinya udah takut banget, udah takut, capek, iya kan, karena jam 12 malam, iya campur aduk banget itu. Udah nggak bisa berpikiran positif juga karena udah ketemu dua sosok. Nah itu dia langsung ngegas mobilnya itu ya, dia tancap gas itu pergi ke rumahnya. Tapi di situ dia lupa kalau rumahnya itu jauh banget dari kantornya. Orang pedalaman dia. Oh, pedalaman. Nggak pedalaman juga dong, maksudnya tuh rumahnya itu pelosok gitu kan, kalian tahu pelosok gitu, dimana dia harus lewatin hutan, desa lagi, hutan lagi, desa lagi gitu. Tapi saat itu tuh lebih dominan hutannya. Nah, waktu dia udah perjalanan itu pokoknya dia udah gak bisa berpikiran positif itu. Dia udah panik. Nah, itu pas dia di pertengahan jalan, dimana itu tuh jalan yang emang udah deket sama desanya. Itu dia tuh dihadang oleh bola api. Panas mati gak sih kayak gitu? Ya kemungkinan iya tuh. Kalau kayak gitu kayak itu kiriman nggak sih biasanya? Iya. Apa dia dikirim sama orang? Kemungkinan iya nggak sih, karena dia itu kan sering dikasih tugas banyak gitu ya. Dia bisa aja tuh kayak ada orang yang iri sama dia apa gimana gitu. Iya, Apalagi itu iya. di malam satu suro. Mungkin karena pangkatnya tinggi juga. Iya. Jadi itu kan dia dihadang tuh ya. Kalau tiba-tiba ada benda yang ada di depan lu ketika lu naik motor ataupun mobil, itu kan lu otomatis banting setir, entah itu ke kiri ke kanan. Pokoknya banting setir karena kaget, kalau nggak ngerem. Nah, tapi si Faza itu dia banting setir ke kiri. Dan itu kan hutan ya. Itu di sampingnya ya dia nabrak sepohon. Dan otomatis itu tuh mobilnya hancur. Tapi untung kan di kiri ya. Kalau di kanan kan itu dia udah yang ketabrak. Soalnya kan itu kan kursi penumpang. Nah, di situ dia udah nyoba nyalain mobilnya lagi, tapi itu nggak bisa nyala. Karena itu mungkin entah itu mobilnya udah rusak apa gimana, gitu udah nggak bisa gerak. Itu mobil benar-benar nge-stuck di situ. Nah, terus dia keluarlah dari mobil. Dia kepikiran buat pulang aja dulu deh gitu, karena itu juga udah nggak jauh lagi dari rumahnya gitu. Pulangnya jalan kaki. Iya dong, terbang. Mobilnya juga udah rusak. Iyalah, dia jalan kaki. Nah, waktu dia buka mobil tuh, nah itu dia dari jauh-jauh, dari samar-samar itu di sebelah kanannya, itu dia tuh ngeliat kayak sebuah sosok yang gimana ya, itu tuh kayak hewan kaki 4 itu dari kejauhan kayak gitu ya. Tapi pas semakin mendekat ke arah dia, itu tuh ternyata orang, jadi bentuknya orang. Jadi tuh si sosok itu tuh jalan dalam posisi kayang. Iya, itu iya, apalagi lu tahu kan kalau orang kayang itu kepalanya ngadepnya kemana? Ke bawah gitu kan. Iya. Ya lu bayangin deh, sosok kayak gitu deketin lu bakal gimana? Pingsan. Udah nggak bisa berkata-kata. Iya, itu dia udah takut banget di situ. Mana itu tuh sosok tuh sambil kayak ketawa-ketawa gitu. Itu wajahnya bener-bener berlumuran darah gitu. Itu buset, gue kalau ngelihat itu kayaknya udah ngestak, gue nggak tahu, gue pingsan aja gue. Pingsan aja gue. Tapi di situ Faza enggak. Itu Faza dia cuman gemeter, dia kalau ngestak jelas iya ngestak. Ya kayak nge-freeze gitu kan. Kalau di mimpi kita kalau dikejar sesuatu, kita kan bakal nge-freeze, lari aja slow mo. Iya. Si Faza itu juga gitu, tapi dia diem itu dia nutupin
apa itu mukanya pakai tangan itu sambil gemeter itu. Dia udah doa please ya. Lu tahu kan orang doa kalau takut gimana itu, wah doa makan kayaknya juga dibaca deh. Ada macam doa dikeluarin. Ya pokoknya doa, pokoknya dia baca doa gitu. Iya, apapun yang dia inget, pokoknya dia baca doa, dia pengen pulang, dia nggak mau lagi lah di sini gitu. Terus beberapa saat kemudian tuh pas dia lagi gemeter doa gitu, ada sosok yang lagi-lagi bisikin dia dari belakang. Itu Faza gitu. Nah, perlahan ada tangan yang megang pundak dia. Iya, jadi tuh dia ngerasainnya bahwa sesuatu yang lagi megang dia itu kayak sesuatu yang panjang gitu. Entah itu jari, entah itu kuku. Who knows, nggak ada yang tahu. Jadi tuh dia cuma ngerasain, karena kan dia kan tutup mata kan, tutup muka, dia nggak lihat. Itu pokoknya tuh ada yang megang dia di pundak gitu, pundak kanannya gitu. Terus dia memberanikan diri buat noleh. Ngapain noleh? Kayak drama game horror, apa itu film horror ya? Iya, itu dia noleh di situ. Dia coba beraniin diri buat noleh. Pas dia noleh, itu kesadarannya udah hilang. Dia pingsan, dia udah nggak sadar lagi. Iya, kalau bisa pingsan itu lebih lega karena nggak bisa mikirin apapun, udah kosong pikirannya. Daripada ngeliat terus kayak Iya, daripada ngelihat terus itu aja ya. Nah, tapi untung aja beberapa saat kemudian si Faza ini tuh bangun. Dia tadi kan pingsan kan, terus dia bangun. Nah, di sana pas dia sedang lagi nggak sadarkan diri, dia itu denger beberapa orang itu kayak kerumunan orang gitu loh, lagi ngobrol gitu loh. Kayak di sekolah itu juga tahu kan kalau ada kerumunan ngobrol itu gimana bunyinya. Nah, di situ dia perlahan buka matanya tuh. Nah, pas dia buka mata, di sana dia ngeliat ada ibunya. Nah, ibunya itu udah lega banget tuh ngeliat si Faza. Jadinya terus akhirnya si ibunya si Faza itu udah meluk si Faza tuh. Kayak ya ibunya bersyukur banget kan karena itu udah ketemu sama si Faza. Jadi tuh terus ibunya tuh cerita kalau si Faza itu udah ngilang selama 3 hari cuy. Tiba-tiba udah 3 hari. Iya, si Faza itu bener-bener udah hilang selama 3 hari. Kata ibunya sih gitu ya, kata ibunya. Dia nggak sadar. Dia cuman ngerasa kalau dia tidur, dia nggak sadarkan diri gitu. Dia tahu pikirannya ya kosong. dia dibawa ke alam gaib gitu. Gak tahu. Jadi dia tuh cuman gimana ya, ngerasa kosong aja. Lu kalau tidur nggak ngerasain mimpi atau apa-apa gitu, pas lu sadar juga lu sadar kan kalau lu kosong aja gitu. Ya bangun tidur gitu. Ya sama, dia juga gitu. Nah, terus kata warga desa itu tuh si Faza itu ditemuin oleh gimana ya, orang pintar di desa sana yang emang diminta sama warganya buat ngecariin si Faza ini. Dukun. Iya, kayak ibaratnya ya dukun gitu, tapi bilangnya orang pintar aja gitu lah ya, lebih sopan gitu terkesannya. Nah, kata orang pintarnya sendiri, nah si Faza itu disaranin buat nggak keluar di malam hari, nggak pulang kayak ya itu kan dia kerja ya lembur, Iya. jadinya kalau pulangnya tuh pas malam-malam, dia keluar malam-malam gitu kan. Itu dilarang sama si orang pintar itu. Karena katanya tuh si Faza itu pemilik geteh anget. Jadi bagi yang belum tahu itu geteh anget itu tuh gimana ya? Itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan darah hangat. Geteh kan darah, anget itu hangat. Jadi itu kondisi dimana dia itu gimana ya? Iya, menarik banget bagi makhluk halus. Jadi makhluk halus yang ngelihat dia tuh kayak gimana ya? Pengen deketin aja gitu. Kayak magnet. Iya, kayak seakan si makhluk halusnya tuh tertarik gitu sama dia. Ya gitu kan, ya andaikan lu ngelihat cowok ganteng gitu lah. Caper dulu gak sih? Nah itu, nah kemungkinan tuh kepincut. Ini makhluk halusnya juga kayak gitu. Jadi kita anggap tuh kondisi di mana seorang itu terlihat menarik di mata makhluk halus. Nah, jadi tuh ceritanya si Faza itu
gimana ya, kasihan juga sih kalau dia sampai diganggu. Itu tadi dia udah ketemu berapa sosok tuh? 3, 4, 5. Kalau yang dia lihat secara langsung ya, itu kan di lift. Yang gepeng tadi. Iya, yang setan gepeng itu tadi. Terus yang di parkiran, yang tinggi hitam itu, sesosok hitam. Nah, terus sama yang di jalan itu kan dia ketemu bola api kan. Ya itu Banaspati atau apa nggak tahu gue. Terus ketemu lagi tuh sama apa itu? Ya yang kayang Iya, itu, kayang yang kayang itu. dulu, yang kayang dulu. Iya, yang kayang dulu. Terus sama sosok yang megang bahu dia, tapi kan dia nggak sempet lihat, ya kan? Nah, katanya tuh kata orang pintar itu tadi, si Faza ini tuh gimana ya, diselamatin oleh penjaga hutan itu. Penjaga hutan, dia kan lewat hutan kan. Hutannya itu kan termasuk di desanya itu. Jadi dia tuh dijaga, dilindungin lebih tepatnya, dilindungin sama sosok yang jaga hutan itu. Nah, apakah kemungkinan itu yang megang bau dia itu sosok yang penjaga hutan itu ya? Jadi soalnya dia pasti itu kan Langsung pingsan dia. Tapi kenapa penjaga hutannya nyelamatin dia? Gak tahu. Jadi si Faza ini ditemuinya itu di bawah pohon beringin yang letaknya tuh tak jauh dari tempat mobilnya kecelakaan. Yang penting alhamdulillahnya dia udah ketemu gitu lah. Ya. Kalau bagi kalian sendiri tuh cerita ini tuh gimana gitu? Ya nyeremin iya gitu. Ya kalau misal bener ngalamin sendiri sih Iya. tetap serem. Iya. Kalau bisa apa yang diomongin orang tua diturutin lah walaupun kadang itu mitos. Iya. Tapi mitos itu kadang fakta loh. Iya, walaupun kayak cuman kepercayaan Iya. aja, itu tuh kadang itu bener-bener kejadian gitu. Kadang gue ngabain kayak kata-kata orang tua, gak boleh apa itu nyapu, apa itu iya, kok mah bukan nyapu apa itu nyapunya tuh nggak bersih gitu. Nanti katanya Iya, suaminya iya, brewokan suaminya gitu. Apa sih namanya, pamali ya? Iya. Sama Iya, pamali. Tapi ini beda, ini kan kepercayaan. Kalau itu kan pamali. Sekian itu tadi cerita dari Faza ya, dimana dia itu diganggu oleh beberapa sosok di malam satu suro. Nah, untuk kalian sendiri bagaimana nih tanggapan tentang cerita ini? Tolong tulis di kolom komentar. Nah, see you in the next video. Untold Story ya kali nggak horor. Ini tes kan? Emang Tes iya. Kita simak. Aku lupa kata-katanya sih. Dia tadi kan pingsan kan. Terus dia bangun. Nah, di sana pas dia bangun. Nah, di sana pas dia sedang apa ya? Lagi nggak sadarkan diri. Dia itu apa? Denger beberapa orang itu apa ya, kayak kerumunan orang gitu loh. Lagi ngobrol gitu loh.